Hey, nyo kabar bro? Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Kali ini gue akan unboxing barang yang gue beli di Lazada melalui jalur PO alias pre-order. Di video sebelumnya gue udah kasih tahu gimana perjuangan gue buat ikutan PO si Galaxy S10 Plus. Dan akhirnya barangnya sampai juga di tangan gue. Paketnya lumayan besar dan dikemas lebih aman, nggak kayak biasanya gue beli HP di Lazada yang terkesan dibungkus seadanya. Plastik bubble-nya juga lebih tebal dari biasanya. Nah, ini dia isi dari paketan yang besar tadi, Samsung Galaxy S10 Plus dan Galaxy Watch 42 mm. Keduanya dikemas jadi satu pakai plastik press. Bisa dilihat di sini ada keterangannya. Pre-order Samsung Galaxy S10 Plus 128 GB, free Samsung Galaxy Watch 42 mm. Ini dia Galaxy Watch 42 mm. Jadi ada dua varian Galaxy Watch ya. Yang 42 mm harganya Rp4.299.000 dan yang 46 mm harganya Rp4.499.000. Jadi yang ini ukurannya lebih kecil. Water resistant 5 ATM atau 50 meter, mantap. Wi-Fi, Bluetooth, GPS, dapat berjalan di Android 5.0 atau lebih tinggi dan RAM 1,5 GB ke atas. Ini dia jam tangannya warna hitam. Dapat tali jam cadangan tapi cuma sebelah aja. Wireless charger, quick start guide, travel adapter tipenya micro USB. Jadi dipasang begini ya. Outputnya 0,7 ampere atau 700 mAh dan stiker nomor seri. Cukup ringan. Di bagian belakang ini sepertinya sensor detak jantung dan pengisian daya wireless charging. Ini dia perbandingan ukuran antara Huawei B0 dan Samsung Galaxy Watch 42 mm. Strapnya terasa lembut, nyaman di kulit, terasa pas di tangan gua yang imut ini. HP-nya, berikut ini spesifikasi singkat Samsung Galaxy S10 Plus. Menggunakan layar seluas 6,4 inch Dynamic AMOLED dengan resolusi Quad HD+, menggunakan chipset Exynos 9820 quad-core dengan fabrikasi 8 nanometer, GPU Mali G76MP12, RAM 8 GB, storage 128 GB, punya 3 kamera belakang dengan OIS, 2 kamera depan, ultrasonic fingerprint, stereo speaker, wireless charging, baterai 4100 mAh, juga IP68 rating, tahan air dan debu. Stiker IMEI, Samsung Galaxy S10 Plus warna Prims Black, travel adapter fast charging, USB on the go, earphone EKG, kabel data USB Type-C, pin ejector, hard case bening. Jadi beda dengan Galaxy Note 9 yang dapatnya jelly case. Panduan singkat berbahasa Indonesia dan Inggris. Tapi nggak dapat kartu jaminan garansi. Dengar-dengar HP Samsung bisa klaim garansi tanpa kartu garansi, ya mudah-mudahan nggak ada masalah ke depannya. Ini dia si Galaxy S10 Plus. Ternyata ukurannya lebih kecil dari Galaxy Note 9. Padahal secara teknis keduanya punya ukuran layar yang sama, juga lebih tipis padahal baterainya cukup besar, 4100 mAh. Gue cukup terkesan dan agak kaget dengan ukurannya yang masih tergolong kecil, tipis, dan ringan. Kalau dilihat dari depan akan sulit melihat garis tepian layarnya saat layar mati, jadi kelihatannya mewah. Di sisi kanan ada tombol power, di sisi bawah ada lubang speaker, mikrofon, port USB Type-C, jack audio 3,5 mm yang masih ada. Terima kasih Samsung. Di sisi kiri ada tombol asisten Bixby dan volume control. Di atas ada slot SIM tray dan mikrofon kedua. Hybrid ya, buat kalian yang suka nyinyir dengan slot hybrid, waktu dan kolom komentar gua persilahkan. Tapi gua kayaknya sudah lebih dari cukup dengan 128 GB storage. Di bagian belakang ada 3 kamera yang disusun sejajar menyamping dan nggak ada sensor fingerprint ya, karena sensor pemindai sidik jarinya sudah ditanam di bawah layar. Layar sampingnya melengkung, cantik. Coba daftarkan sidik jari. Jadi kita perlu menekan sedikit lebih kuat di bagian layar yang sudah ditentukan. Awalnya sih gua pikir ultrasonic fingerprint cukup dengan disentuh aja, tapi ternyata tetap harus sedikit ditekan, jadi ya rasanya sih kayak sama aja dengan HP lain yang pakai sensor fingerprint di dalam layar. Gua sih lebih suka iris scanner, sayang itu nggak ada di HP ini. Ini adalah tampilan UI Galaxy S10 Plus. Jadi dia sudah pakai UI terbaru milik Samsung, yaitu One UI
versi 1.1 dengan Android 9 atau Android Pie. Oke, kesan pertama gue dengan HP ini cukup bagus ya, terutama di sisi bodinya yang masih terasa compact, tipis, ringan, dan kelihatan mewah. Tapi beberapa hal yang gak gue suka adalah desain layar dan kamera depannya. Walaupun begitu, masih terlihat lebih baik daripada Galaxy S10 biasa yang cuma pakai satu kamera depan, jadi kelihatannya kayak ya yang penting ada kamera depan lah, kayak nggak niat. Kalau Galaxy S10 Plus kan punya dua kamera depan, jadi bagian hitamnya lebih memanjang, jadi kelihatan lebih niat lah. Ya pokoknya gitulah, kalau dibanding dengan Oppo Find X ya jelas gue pilih Oppo. Terus sensor pemindai sidik jari di dalam layar yang katanya sudah pakai ultrasonic, nggak memberikan pengalaman yang beda dengan HP lain yang pakai sensor pemindai sidik jari di dalam layar. Waktu pakai Galaxy Note 9, sensor pemindai sidik jarinya nggak gue pakai karena lebih suka pakai iris scanner. Dan terakhir adalah chipsetnya, yang seperti biasa Indonesia kebagian chipset Exynos, yaitu Exynos 9820 dengan fabrikasi 8 nanometer. Secara spesifikasi lebih rendah ketimbang Snapdragon 855 yang pakai fabrikasi 7 nanometer. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like. Kalau ingin berpendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat yang belum subscribe, ada baiknya subscribe dulu, biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dengan gua Al, terima kasih dan sampai jumpa.